Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada pagi hari ini. Dan saya selalu tidak bosan-bosan menyatakan dan bermohon pada Allah, mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini sebagaimana pertemuan-pertemuan yang kita adakan di masa-masa, di saat-saat yang lain, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya mendapatkan beberapa pertanyaan. Sejumlah pertanyaan sudah saya jawab secara langsung, tetapi ada pertanyaan-pertanyaan yang saya tunda jawabannya, bahkan yang saya coba untuk tidak saya jawab dengan jawaban yang diharapkan, karena memang saya tidak tahu bagaimana seharusnya menjawab. Bukan tidak ada materi yang dipakai untuk menjawab. Saya punya materi yang bisa saya pakai untuk menjawab, tetapi saya belum menemukan cara yang tepat untuk menjawabnya. Nah, pertanyaan yang sederhana begini. Kenapa para ulama itu seringkali berbeda di dalam beristihad, baik caranya maupun hasilnya atau kesimpulannya? Saya sampaikan memang cara berpikir ulama itu tidak seluruhnya sama. Kalau dalam bahasa usul fikih ada manhaj yang bermacam-macam. Manhaj itu kalau dalam bahasa sederhana cara berpikir. Ya, ada istilah frame of thought, gitu. Kerangka berpikirnya itu memang tidak persis sama. Lalu argumen yang mereka pakai itu juga seringkali berbeda, termasuk dasar-dasar argumennya, dan bahkan tingkat kecermatan mereka juga berbeda-beda. Bukan berarti mereka itu tidak pintar, tidak, tapi kecermatan masing-masing orang itu kan berbeda-beda. Apalagi kalau kita sudah bicara tentang perspektif, cara pandang orang ketika orang itu melihat sesuatu itu akan sangat menentukan hasil pemikiran masing-masing. Saya pernah belajar usul fikih dan telah belajar perbandingan mazhab baik dalam wilayah usul fikih maupun fikih. Saya menemukan beberapa sisi penting yang bisa saya pahami. Ternyata para ulama besar waktu itu, jangankan para ulama besar saat ini, para sahabat pun itu memiliki cara berpikir yang bisa berbeda-beda. Satu contoh, Abu Bakar dan Umar bin Khattab itu pernah berbeda pendapat. Ali pernah berbeda pendapat, dan masing-masing sahabat itu saling menghargai karena mereka cukup cerdas pertama. Yang kedua, mereka punya sikap bijak untuk bisa saling memahami, sehingga perbedaan semacam apapun itu tidak melahirkan permusuhan. Ketika ada harbur riddah, itu perperangan yang dilakukan Abu Bakar untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, sebenarnya Umar memberikan kritik pada saat Abu Bakar berpendapat dengan berbagai macam argumen yang dikemukakan. Ternyata begitu Abu Bakar menjelaskan, Umar paham, dan pemahaman Umar itu melahirkan kesepakatan bahwa memerangi orang yang tidak membayar zakat waktu itu dalam konteks di mana Abu Bakar tengah menjadi khalifah itu memang relevan untuk dilakukan. Demikian juga ketika ada gagasan untuk mengumpulkan Al-Quran, Jam'ul Quran. Ya, pada saat ada gagasan itu, ya terutama ketika Umar itu menggagas misalnya, Abu Bakar pertama kali juga tidak setuju, tetapi begitu argumennya disampaikan, akhirnya Abu Bakar setuju. Sampai nanti pada saat penulisan Al-Quran pun tidak seluruh sahabat itu pertama kali sepakat, tapi ijma' mereka kemudian melahirkan kesepakatan. Apalagi kalau kita membaca fikihnya Umar bin Khattab
Banyak sekali hal-hal yang baru yang dilakukan oleh Umar untuk beristihad, sehingga produk pemikiran Umar itu menjadi acuan dari para ulama untuk beristihad, bukan memakai madhabnya persis, tetapi ada yang melihat bahwa itu adalah peluang yang dilakukan oleh ulama. Kemudian pada saatnya para ulama itu memanfaatkan peluang itu dengan sebaik-baiknya, sehingga produk istihad itu menjadi sangat dinamis. Dan kalau kita mendalami usul fikih, kebetulan saya mengajar usul fikih, semakin saya membaca buku-buku, kitab-kitab usul fikih dan produk pemikiran fikih dari para ulama fikih, saya semakin paham bahwa perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu bisa dipandang sebagai sebuah kewajaran. Cuma di kalangan awam memang harus dijelaskan dengan sederhana. Demikian juga ketika kita bicara tentang persoalan-persoalan kontemporer sekarang ini, perspektif orang itu tidak tunggal. Termasuk ketika saya diajak berbicara tentang persoalan politik kontemporer, saya tidak secara khusus pernah belajar ilmu politik, tetapi hasil dari proses belajar saya dari banyak orang dan buku-buku, tulisan-tulisan yang saya baca, kemudian cara renungkan, menghasilkan pemikiran-pemikiran yang bisa saja berbeda dengan para politisi dan para pakar ilmu politik yang mereka memiliki perspektif yang tidak persis sama dengan perspektif yang saya miliki. Saya mencoba untuk belajar akhlak sosial yang kemudian saya tulis dalam tulisan di Suara Muhammadiyah dengan keadaban sosial. Saya melihat bahwa politik itu adalah sesuatu yang sangat bergantung pada siapa yang menggunakannya. Dan pemahaman orang terhadap apa yang disebut politik itu bisa berbeda-beda. Dan disitulah keragaman pendapat itu menjadi sesuatu yang memperkaya khazanah pemikiran umat Islam pada umumnya, untuk melahirkan karya-karya yang lebih jelas ketika berhadapan dengan situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terlepas dari itu semua, saya selalu menekankan arti penting kejujuran, termasuk di dalamnya kejujuran intelektual para ulama dan intelektual yang mencoba untuk berpendapat dengan cara berpikir yang bermacam-macam itu. Yang kedua, integritas seorang itu akan sangat menentukan seberapa mungkin orang itu bersikap jujur terhadap dirinya dan orang lain dengan ilmu yang mereka miliki, sehingga apapun kepentingan yang mereka hadapi itu tidak membuat mereka itu gamang di dalam berpendapat, karena mereka sudah punya cara berpikir yang mereka yakini sebagai sesuatu yang bisa mereka tawarkan, dan pendapat-pendapat mereka juga tidak banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan sesaat. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi kejujuran yang disebut dalam bahasa Arab dengan sidik atau sidq, itu adalah satu sifat dari sifat-sifat agung yang dimiliki oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dan dari situlah Rasulullah berangkat untuk berdakwah dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan bahkan para ulama mengatakan bahwa kejujuran itu merupakan mahkota kepribadian orang-orang yang mulia yang telah dijanjikan oleh Allah. Mereka akan memperoleh limpahan kenikmatan dari Allah. Bahkan kedudukan orang yang jujur itu disejajarkan dengan para nabi, al-anbiya, dan dijadikan rujukan untuk menjadi teman dalam meningkatkan kualitas hidup. Sekali lagi, kejujuran itu menjadi sesuatu yang luar biasa, yang akan bisa menjadikan orang itu disetarakan. Ya, disetarakan itu bukan berarti sama persis, tidak, dengan al-anbiya, para nabi. Nah, ini kan satu hal yang luar biasa yang dinyatakan oleh Allah. Apa ya yang dinyatakan Allah itu? Seperti yang ada di dalam firman Allah pada surah An-Nisa ayat 69. Di dalam ayat itu Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha war-rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan barang siapa dan siapapun, tidak terkecuali di siapapun itu, tidak terkecuali kata man itu menyangkut siapapun yang tidak terbatas. Ini saya pernah belajar fiqhul lughah dan pernah belajar sedikit-sedikit tafsir Al-Quran. Kata man itu menunjukkan siapapun tanpa batasan.
siapapun orangnya, laki-laki, perempuan, tua, muda, dimanapun dan kapanpun, yang yuti'illah wa rasulah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika, maka mereka itu dikatakan Allah malladzina an'amallahu alaihim, bersama-sama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa itu? Minan nabiyyin, yaitu para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang disebut siddiqin, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, para syuhada, was-shalihin, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kejujuran selalu saya sampaikan dalam bahasa saya, dari proses belajar saya, merupakan komponen batin yang bisa memantulkan berbagai macam sikap terpuji, akhlak mulia yang akan menempatkan orang itu pada tempat kemuliaan yang disebut oleh Allah sebagai maqam mahmudah, tempat yang mulia. Mereka pada umumnya berani menyatakan sikap secara transparan, terbuka. Kalau dalam bahasa Jawa, tanpa teding aling-aling, terbebas dari segala tekanan, penipuan, manipulasi, kepalsuan. Hatinya terbuka dan selalu bertindak lurus, dan oleh karenanya mereka memiliki keberanian moral yang sangat kuat. Nah, ada sebuah riwayat dari seorang pakar tasawuf, dan bahkan disebut oleh beberapa ulama sebagai seorang sufi yang terkenal, namanya Imam Al-Qushairi, yang mengatakan bahwa as-siddiq itu adalah sebutan bagi orang-orang yang benar dalam semua perkataan, perbuatan, dan keadaan batinnya. Sehingga seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar diberi julukan as-siddiq, karena dia itu orang yang jujur. Dan pada saatnya dia disebut as-siddiq karena selalu menyatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu adalah sesuatu yang benar, karena Abu Bakar yakin bahwa Rasulullah itu memiliki sifat siddiq yang pada saatnya siddiqnya Rasulullah itu melahirkan kejujuran pada dirinya, sehingga apapun yang dikatakan Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah, keadaan badannya itu bersih, benar, dan tidak ada manipulasi. Hati nuraninya menjadi bagian dari kekuatan dirinya, karena dia sadar bahwa segala hal yang akan mengganggu ketentraman jiwanya itu merupakan dosa yang harus dihindari. Nah, orang-orang seperti Rasulullah itu adalah orang-orang yang punya sifat siddiq, itu selalu menjadi orang yang ingin menghindari dosa sekecil apapun, dan jiwanya tentram karena apa? Dia selalu melakukan tindakan yang selaras dengan apa kata hatinya, karena dia yakin apapun yang baik itu harus dilakukan dengan risiko apapun, dan apa yang buruk harus ditinggalkan dengan risiko apapun. Nah, orang yang semacam itu adalah orang yang tangguh di dalam menghadapi persoalan kehidupan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya pernah membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat An-Nuwas bin Sam'an Al-Ansari. Menyatakan oleh Imam Muslim bahwa sahabat Rasulullah yang bernama An-Nuwas bin Sam'an Al-Ansari itu menyatakan begini, saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang dosa, dan pada saat itu beliau bersabda, al-birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta ayyattali alaihin nas. Ya, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Husnul khuluq, akhlak yang baik, kebaikan akhlak. Jadi yang disebut kebaikan itu esensinya adalah akhlak yang baik. Jadi segala macam akhlak yang baik itulah esensi kebaikan. Dan yang disebut dosa, perbuatan dosa ialah yang merisaukan hatimu dan kamu tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Nah, gambarannya begini. Ketika kita itu tidak jujur, kita risau enggak? Jangan-jangan orang tahu bahwa kita sedang tidak jujur. Disitulah dikatakan kejujuran itu menjadi sesuatu yang baik, sementara kebohongan itu adalah sesuatu yang buruk. Jadi ketika kita tidak jujur, sebenarnya kita resah dan gelisah karena takut ketahuan. Sebaliknya, ketika kita itu jujur, kita akan menjadi tenang, tentram hati kita karena kita tidak takut ketahuan. Disitulah
akhlak yang baik itu harus kita tampilkan, karena esensi kebaikan itu ya akhlak yang baik itu. Tetapi tidak mudah, sekali lagi tidak mudah untuk menjadi orang yang baik. Saya tadi malam berbincang-bincang dengan teman saya. Ada orang yang korupsi, ini padahal pejabat. Padahal pejabat itu orang kaya dan orang pintar. Ya, kalau dihitung perolehannya, gajinya setiap bulan itu, dari apa yang bisa dia peroleh itu mungkin bisa miliaran. Ya. Pada saatnya memang orang bisa saja mengatakan bahwa ya pejabat itu lupa. Tapi yang menjadi persoalan, kenapa orang itu sebegitu rupa mau melakukan tindakan korupsi padahal dia sudah menjadi kaya. Itu kan bukan soal bagaimana dia sudah kaya atau tidak. Ini kan terkait dengan bagaimana mereka dikuasai oleh hawa nafsunya. Dan pada saat dia korupsi itu sebenarnya tidak tenang. Hatinya resah dan gelisah karena takut ketahuan. Begitu ketahuan, semakin gak tenang lagi. Berbeda dengan orang yang jujur. Pejabat-pejabat yang jujur hatinya tenang. Mungkin dia bukan menjadi orang yang kaya raya. Hidupnya sederhana, biasa-biasa saja, bersahaja. Tetapi dia menjadi orang yang tenang. Dan itulah yang selalu dinasihatkan guru saya. Jadilah orang yang jujur, kamu akan tenang. Jangan pernah berbohong, kamu akan resah dan gelisah. Itu ya saya renungkan betul itu. Tidak mudah kita laksanakan, itu pasti. Dan saya punya pengalaman pribadi yang bisa saya ceritakan pada orang, bahwa setiap kebohongan yang saya lakukan itu meresahkan. Dan setiap kejujuran yang saya lakukan itu menenangkan hati saya, membuat hati saya tenang. Resah, gelisah itu terjadi sebagai akibat dari kebohongan yang saya miliki. Dan pada saat saya jujur, saya merasa tenang, nyaman, damai. Nah, inilah yang selalu saya sampaikan. Kalau begitu, kejujuran itu bukanlah sesuatu yang datang dari luar, melainkan sesuatu yang datang dari dalam diri seorang. Kejujuran itu merupakan bisikan hati yang secara terus-menerus mengetuk dan memberikan percikan cahaya ilahi. Bisikan moral luhur yang didorong keluar cinta kita kepada Allah. Ya, ada istilah al-mahabbatu lillah. Al-mahabbah lillah itu adalah kecintaan kita kepada Allah. Nah, kejujuran bukanlah sebuah keterpaksaan, melainkan panggilan dari dalam, panggilan hati. Sebuah keterikatan yang disebut dalam bahasa Arab dengan al-aqad atau al-i'tiqad. Sesuatu yang mengikat dan sesuatu yang memanggil diri kita sehingga orang itu tidak pernah terpaksa untuk melakukan apapun dan mengatakan apapun, karena hatinya mendorong dirinya untuk berkata begitu. Jadi kejujuran itu panggilan hati. Dan karena panggilan hati, maka hati orang itu harus bersih. Dan supaya bersih, jangan pernah berbuat tidak baik, jangan pernah melakukan perbuatan dosa. Sekali kita melakukan perbuatan dosa, sekecil apapun perbuatan dosa yang kita lakukan, itu akan mengotori hati kita. Orang yang tidak jujur, atau yang disebut dengan al-kadhib, pembohong, itu adalah orang yang sebenarnya menipu dirinya sendiri, menghancurkan, bahkan menghapuskan seluruh nilai-nilai moral yang dimilikinya. Nilai moralnya itu sebenarnya dihancurkan sendiri, dihapuskan sendiri. Nilai moral itu adalah sesuatu yang sudah melekat sebenarnya. Orang yang tidak jujur itu berarti tipikal manusia yang tega membunuh suara hatinya. Kita ini tidak pernah mendengar ada setan korupsi, setan berzina, karena setan tidak membutuhkan korupsi dan berzina. Tugas setan itu menggoda, hanya menggoda manusia sehingga manusia itu melakukan tindakan korupsi. Koruptor dan pezina, orang yang berzina dan orang yang melakukan korupsi itu adalah orang-orang yang tergoda setan. Sehingga dikatakan orang yang melakukannya itu lebih setan daripada setan, karena setan tidak pernah korupsi dan tidak berzina. Jadi setan itu bukan pezina dan bukan koruptor. Kalau kita kaji dalam kajian tasawuf begitu, setan itu adalah makhluk Allah yang berperan untuk menggoda manusia sehingga manusia itu mau melakukan tindakan korupsi atau berzina. Dan ini yang dikatakan sebagai orang yang tersesat sebagai akibat dari godaan setan, yang pada saatnya orang itu justru akan menjadi orang yang dikendalikan oleh nafsunya untuk melakukan apapun yang disukainya tanpa dia ingat apakah apa yang dilakukannya itu berseberangan dengan kata hatinya atau tidak. Dan kalau kita bahas dengan bahasan-bahasan akidah, orang itu sudah tidak ingat lagi kepada Allah, tetapi yang diingat adalah sesuatu yang diinginkannya, sehingga apapun yang diinginkannya harus dicapai, harus dia dapatkan. Terlepas apakah sesuatu yang diinginkannya itu ketika dicapai
harus dengan cara melanggar aturan-aturan Allah. Karena itu jangan pernah beranggapan bahwa korupsi itu budaya atau sebuah lingkaran setan. Setan itu tidak korupsi. Justru mereka yang dalam hatinya masih ada nyala api sitik harus berupaya memutuskannya. Jadi nyala api sitik, nyala api kejujuran itu harus menjadikan diri kita punya upaya untuk memutuskan godaan setan itu, sehingga mata rantai godaan setan itu menjadi hilang. Dan pada saat godaan setan itu hilang, kita akan dengan mudah melakukan tindakan yang baik dan tidak mau melakukan tindakan yang tidak baik. Harus ada di dalam pemikirannya untuk membenci dan memberontak pada tindakan tidak baik, termasuk mengatakan jangan korupsi. Koruptor itu tidak pantas menjadi orang yang dihormati karena dia sebenarnya menjadi budak setan. Dan bahkan lebih jauh lagi di dalam bahasa tasawuf, yaitu menjadi budak hawa nafsunya. Dia bukan menjadi seorang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, tetapi dia bahkan menjadi budak hawa nafsunya karena pada saatnya dia dikendalikan dengan tanpa batas oleh hawa nafsunya untuk melakukan tindakan korupsi. Termasuk pezina itu sebenarnya budak hawa nafsunya karena dia sudah menjadi orang yang tergoda setan sehingga tidak mampu untuk menimbang mana yang baik, mana yang buruk, dan pada saatnya dia melakukan tindakan-tindakan yang buruk itu dengan nyaman karena hatinya sudah kotor. Bahkan ada orang yang dengan sangat keras mengatakan koruptor itu lebih buas daripada binatang buas. Koruptor itu bukan hanya harus dihukum sebagai proses penjaraan agar kapok, melainkan seharusnya mereka itu dikucilkan secara sosial. Bahkan ada yang mengatakan koruptor itu seharusnya dihukum mati karena apa? Tindakan korupsi itu merupakan kejahatan yang luar biasa. Extraordinary crime. Sehingga seorang koruptor itu adalah kriminal yang luar biasa, penjahat yang luar biasa karena melakukan kejahatan yang luar biasa. Oleh karena itu sekali lagi saya sampaikan, mari kita sebagai seorang muslim jangan sampai kita itu berpikir untuk melakukan korupsi. Ketika pikiran kita untuk korupsi itu sudah tidak, ya insya Allah korupsi itu akan jadi sesuatu yang bisa kita hindari. Kalau dulu pernah saya katakan, bersihkan hati kita untuk mengatakan tidak pada korupsi, sehingga korupsi itu menjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan pada saatnya, insya Allah, ketika hati kita sudah mengatakan tidak, pikiran kita itu akan jernih. Korupsi itu adalah kebatilan yang paling mungkar, semungkar-mungkar kemungkaran, yang pada saatnya harus berantas dari cara berpikir kita, sehingga pada saatnya pikiran kita itu jernih untuk tidak mau melakukan korupsi. Dan disinilah kita harus mulai dari satu titik, ciptakan kejujuran pada diri kita, peliharalah, binalah, lestarikan kejujuran itu, dan bahkan kembangkan kejujuran itu agar kita bisa melakukan tindakan yang terbaik. Hindari kebohongan sekecil apapun, dan dari situlah kita akan jadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Inilah yang selalu saya sampaikan. Nah, para jamaah, endingnya akhirnya harus saya katakan begini. Mari kita mulai hidup kita ini dengan kejujuran dan hindari kebohongan sekecil apapun. Insya Allah hati kita akan menjadi tenang, damai, tentram, dan jiwa kita itu akan menjadi jiwa yang disebut dengan nafsun mutmainnah. Orang yang oleh Allah dikatakan di dalam surat Al-Fajr mulai ayat 27 sampai ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Panggilannya indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhan dengan ridho dan mendapatkan ridho. Radiyatan mardiyah, ridho itu tidak terpaksa, yang tenang. Karena apa? Kita merasa perlu untuk kembali kepada Allah, dan pada saatnya Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan. Jadi orang yang betul-betul punya jiwa yang tenang, yang disebut nafsun mutmainnah, itu tidak pernah terpaksa untuk bersikap jujur, untuk selalu kembali kepada Allah dan ingat kepada Allah. Karena pada saatnya dengan ingat kepada Allah, hati kita akan tenang, tentram, damai. Fadkhuli fi ibadi, Allah mengatakan, masuklah kamu ke dalam kelompok hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke surga.
surga menjadi jaminan bagi orang yang jujur, karena orang yang jujur akan selalu berkata dan berbuat baik, dan kebaikan yang dilakukan oleh orang yang jujur itu akan menjadi modal bagi orang itu untuk mendapatkan surga, dan neraka itu akan jauh dari orang yang jujur, karena orang yang jujur tidak akan pernah mau melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik sekecil apapun. Sekali lagi, inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.